Selanjutnya persilakan Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Patrick Kalalembang. Selanjutnya mohon siap-siap Ibu Syarifah Ainun Jariah. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya Fredrik Kalalembang dari fraksi Partai Demokrat. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Kabakamla, Deputi dan sesama seluruh anggota Bakamla. Sebenarnya kalau saya hadir dan teman-teman dari Bakamla hadir, saya reuni Pak 5 tahun yang lalu. Karena saya di Bakamla yang awalnya sebagai pertama Direktur OPH, kemudian saya mendapatkan bintang 2 di Deputi Kebijakan dan Strategi. Terus terang saya sendiri miris Pak dengan posisi Bakamla saat ini. Kalau kita lihat dari koordinasi, peralatan, dan anggota tidak diragukan lagi. Hanya sampai sekarang ini terbentur dengan persoalan undang-undang atau kewenangan Bakamla di perairan. Karena kalau kita mengacu ke Perpres 178 2014, bahwa tugas Bakamla itu adalah hanya sebagai menjaga keamanan dan keselamatan, tidak pada posisi penegakan hukum. Terus terang kita memang berjuang, ya, beberapa selama saya di sana kita berjuang, termasuk gedung Pak. Jadi gedung Bakamla itu boleh saya klaim bahwa saya lah yang menggolkan gedung Bakamla yang saat ini terbakar. Itu dipertahankan Pak. Mereka saya berapa kali rapat Pak di Seknek, kemudian dipertahankan oleh para pejuang-pejuang yang ada di sana. Kita tidak bisa masuk Pak. Dan teman-teman kita dari marinir mungkin karena kemauan mereka terlalu tinggi sehingga ada perlawanan dari bahkan waktu itu Pak Ari Sudewo sudah menghentikan bahwa tidak usah dilanjutkan lagi karena mereka sudah sampai ke presiden, bahkan ada teguran. Tapi saya sampaikan bahwa saya tetap berjuang Pak, karena memang saya mendapatkan sprint sebagai ketua pembebasan gedung itu. Dan saya koordinasi dengan Kapolda waktu itu, dan kita memang tidak turun dari Seknek dan Polda saja, dari Polri yang membebaskan dan mengamankan, membersihkan dari preman-preman yang ada, sehingga bisa kita tempatkan. Kemudian memang saya dilaporkan bahwa saya lah biang kerok daripada terjadinya kerusuhan atau penangkapan dari beberapa preman yang ada. Tapi itu merupakan risiko Pak. Hanya menjadi perasaan saya menjadi setelah saya tinggalkan, teman-teman kita yang ada di Bakamla ini malah dikembalikan semua Pak. Angkatan kejaksaan. Karena 3 deputi itu, deputi 1 itu adalah dipegang oleh Angkatan Laut. Deputi 2 dipegang oleh kepolisian. Deputi 3 dipegang oleh kejaksaan. Dan beberapa direktur. Nah, saya lihat sekarang semua deputi itu dari Angkatan Laut. Padahal yang kita tonjolkan kalau memang Bakamla jadi Coast Guard adalah sebagai penegakan hukum, menjaga laut dan pantai. Nah, bagaimanalah kalau di situ semuanya Angkatan Laut, Pak? Ini yang menjadi resisten daripada Undang-Undang Keamanan Laut. Banyak yang protes, Pak. Jadi bahkan disampaikan, dikatakan bahwa Bakamla ini adalah Angkatan Laut kedua dari TNI Angkatan Laut. Jadi ini perlu
pembenahan koreksi personil yang ada di Bakamla. Karena kita bukan mencari kuantitas, tapi mencari kualitas. Sehingga Bakamla benar-benar diperhitungkan, Pak. Saya tahu Bakamla ini di luar negeri itu diperhitungkan. Ya, karena pesaing daripada Coast Guard sendiri adalah KPLP. Kita tahu KPLP itu di dalam Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran, itu sudah mengatakan bahwa KPLP itu Coast Guard. Tinggal saat itu, waktu itu, menunggu PP-nya. Bahkan coba kita lihat kapal-kapal patroli KPLP, semua itu sudah ditulis Coast Guard. Coast Guard Indonesia. Nah, kalau Bapak, teman-teman di Bakamla tidak mencoba memperbaiki sistem personil, ya, seperti kita mungkin Pak Kaba bisa melihat atau bisa mencontoh BNN, BNPT, BIN, ya, di sana itu TNI, bahkan kemarin kita di Bakamla itu semua lengkap, Pak. AD-nya ada, AU-nya ada, Polri-nya ada. Saya nggak tahu sekarang udah AU mungkin sudah nggak ada. Karena memang diperlukan, Pak, itu Angkatan Udara. Ya, Angkatan Darat. Jadi semua ada. Kemudian Bea Cukai waktu itu ada, KKP. Jadi memang lengkap, Pak, waktu itu. Jadi saran saya supaya bisa lancar ini rancangan Undang-Undang Keamanan Laut, pertama mungkin diperbaiki dulu personil, Pak. Supaya dukungan ini, nah kalau kita mau memancing ini kan kita mencari umpan yang baik, supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Jadi saya mungkin mau bertanya, apa strategi Bakamla ke depan? Apakah menggolkan Undang-Undang Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia atau hanya menambah job daripada TNI Angkatan Laut? Yang kedua, saran saya apabila Bakamla ingin jadi Coast Guard Indonesia, sebaiknya ditata lagi personil. Baik pegawai tetap dan pegawai bantuan. Jadi ini kuncinya, Pak. Jadi kalau memang, karena kita bukan mau mencari kuantitas, tapi cuma mencari kualitas. Dan saya kira kita semua yang ada di ruangan ini tidak meragukan lagi Bakamla sebagai Coast Guard. Tetapi yang ada di bayangan-bayangan Bapak itu adalah KPLP. Dan kalau ditanya saya kira tidak ada pun di ruangan ini kalau tidak mengatakan bahwa Bakamla itu ada sebagai Coast Guard Indonesia. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi